Hari ini kaji kita kenali jasad, jiwa, dan ruh. Bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kita lurus niat. Sahadatain sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Doa makrifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi adini mahabataka wa marifataka. Jahar 7 putaran. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah asolihi wa ilaha droti Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah wal karomah. Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridullahi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang niat. Wa khususon lilaruhi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi fakfirli fa innahu la yakfir junuba ila anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma ya kafiyal muhimat. Amin. Allahumma ya dafiyal baliyat. Amin. Allahumma ya rafi'u darajat. Amin. Allahumma ya syafi al amrad. Amin. Allahumma ya mujibad da'wat. Amin. Allahumma ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alina sirakatil maut wa najata minan nari wal afan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dilancarkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiram min ahli Rabbana amlina min ladunka arahmah wa hayyilana min amrina rasyada. Rabbana la durika qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka arahmah innaka antal wahhab. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan lah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita seluruhnya sehingga kita masih diberi nikmat hidup, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita wabil khusus Iwan YMAA bisa bermajelis berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Iwan YMAA rahimakumullah, ulama anal kuroma wa masyayikh anal aija wa bi muqaddimah murabil hadal mahad asyatid al-fatah, tentunya guru kita sahabil fadilah dan andung talimi dan dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Ada amalan, langsung saja dicatat. Setelah tahiyat akhir sebelum salam, ya, tahan dulu sebentar. Kita arahkan ke ruh kita yang ada di kanan. Kemudian para malaikat, ya, yang sudah tahu namanya tentunya sudah lebih makna. Yang belum tahu namanya tentu ruh kita, gitu aja. Ya. Coba. Langsung ke amalan ya. Setiap sholat fardu jangan digunakan di sholat sunat. Doa tersebut ada 4 permohonan, termasuk untuk ruh diri sendiri maupun untuk ruh-ruh orang lain, termasuk juga malaikat. Bisa dibaca berulang-ulang doa ini, ya, sampai 3 kali. Tapi mengingat kita sholat fardu, ya, nah itu perhatikan situasi bijaksana kita. Kalau di masjid, kalau di mana cukup 1 kali. Kecuali kita sendiri, ya. Tapi usahakan ganjil. Sebelum kita salam ke kanan, tolong dicatat. Semua nanti endung share dengan bahasa 2 bahasa ya. Arab Latin tentunya. Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal, ya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku itu jiwa berlindung kepadamu Allah dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Dasar amalan ini hadis qudsi dari Rasulullah. Wakil an aqraba waqat bayin al-laibi warabi kan wa'at al-sujud. Ya, itu dasarnya, nanti Anung jelaskan. Tapi dipakai jangan disujud. Ya, dipakainya setelah tahiyat akhir, setelah membaca fitnatil masyihid dajjal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus kanan. Ya, putus kanan. Ya. Ulang amalannya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam
wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Ya. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku, pengertian aku di sini jiwa, bukan ruh. Ya. Bukan ruh. Aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Baru salam ke kanan, salam ke kiri sunnah. Boleh dilakukan dan boleh tidak, tapi sebaik dilakukan juga. Sekali lagi, ini karena terkait dengan sujud, nanti Andung jabarkan. Ini bisa dipakai di sujud, tapi belum boleh sekarang. Pakai di salam, ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut curaian kaji kita. Jangan dipaksa kalau agak pusing kaji gini. Kemarin kaji gampang-gampang aja, sekarang agak melonjak ya kajinya kayaknya ya. Tapi ini penting, karena esensial. Atribut kita ada 3, jasad, jiwa, dan ruh. Ya, betul? Pada umumnya orang hanya mengetahui manusia itu hanya terdiri dari 2 bentuk, jasad dan ruh. Kan itu ya pada umumnya, jasad dan ruh. Karena ada yang menyamakan ruh itu dengan jiwa. Sebetulnya kita kalau memahami 2 ini, kita berarti kurang makrifat ya dalam konsep mengenal diri. Mereka tidak memahami sesungguhnya manusia terdiri dari 3 unsur. Paham ya? Kita ini terdiri dari 3 unsur yang paling pokok ya. Ya. Yaitu jasad, jiwa, dan ruh. Jasad, jiwa, dan ruh. Paham itu? Ya. Masing-masing punya atribut. Yang 3 tadi. Ya. Kalau jasad, ya ini kelihatan. Kalau jiwa, ya aku, jati diri. Kalau ruh, sebetulnya milik Allah. Diberikan untuk kita. Untuk bisa menghidupkan 2 tadi. Ya kan? Jadi gampang ya konsepnya ya. Dasarnya mana dong? Dalil Quran Allah, Quran Shad 38, 71, 73. 2 ayat dalilnya ini ya. Yang kedua, Quran surat Asy-Syams 91 suratnya 7, 8, 9, 10. Andung yang baca di Shad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqaul lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ya, jasad. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, maka kutiupkan kepadanya ruh. Ya. Maka hendaklah kamu tunduk bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Baru dua esensi diterangkan di sini. Ya. Jasad dan ruh. Pada selanjutnya Allah berfirman menjelaskan tentang penciptaan ruh, penciptaan jiwa. Jiwa bahasanya nafs. Jadi mana dulu? Jasad dulu. Baru tiupkan ruh. Kemudian baru ditambah dengan jiwa, nafs selanjutnya. Quran Asy-Syams 91, 7, 8, 9, 10. Silakan Ikhwan baca. Ganti-ganti, semua putarannya di Quran. Jadi memahami, kenali 3 unsur tadi, itulah yang ma'rifat diri. Maka ma'rifatullah. Tanpa dasar itu sulit kita memahami konsep-konsep agama secara lebih mendalam, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa nafsin wa ma sawaha. Surat 91 dimulai dari 7 sampai dengan 10. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Demi nafs atau jiwa serta penyempurnaannya. Pertanyaannya, jiwa itu yang menyempurnakan siapa? Kita. Ya. Jadi Allah itu enggak mengkaitkan ke jasad dengan ruh. Ya. Jasad medis banyak yang tahu, tulang begini itu begini bisa dilihat. Tapi ruh hanya sedikit yang tahu. Jadi kalau ditanya jati diri manusia yang perlu diulik apanya? Nafsnya. Siapa yang kenal dirinya maksudnya fokusnya ke nafs. Tahu? Maka kenal Tuhannya. Itu sebetulnya hadis. Antum tidak permasalahkan. Kata-kata itu ada di Quran masalahnya. Ya. Antum tidak bahas khilafiyah itu kan. Tapi kata itu benar. Ya. Jadi maka Allah ilhamkan kepada nafs itu jalan ketakwaan dan kefasikan. Diilhamkan ke hati kita. Bisa takwa, bisa fasik, bisa jelek. Sesungguhnya beruntunglah hak kita tuh untuk bisa mengambilnya. Ada bisikan baik, ada bisikan buruk. Betul kan? Pada hati kita. Ya. Orang yang mensucikan dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Jadi kotor lahir, kotor yang bisa kotor itu lahir karena ada jasad tanah, maka disucikan. Ya, sudah itu orang yang mensucikan, bahasanya suci kalau lahir dengan jiwa, namanya suci, yang sering membersihkan hatinya. Maka orang itu sesungguhnya beruntung. Kalau mengotorinya rugi. Jadi kerja kita silakan pilih. Mau rugi, mau untung. Pada jiwa kalian, Allah nggak mengkaji perkara ruhnya. Setuju Pak? Jadi katanya, jati diri antum apa? Nafs, jiwa. Jati diri antum apa? Badan gua ganteng, udah. Jadi boneka aja antum. Betul kan? Sampai sini fokus sudah tahu. Jadi ternyata manusia itu sangat ruhani, latifah. Karena yang suruh diperhatikan adalah jiwanya. Ayat tadi kan disuruh diamalkan apanya? Jiwanya. Ya. Sampai jangan lihat rupanya. Jangan lihat menterengnya. Gimana hatinya? Di situ kan letaknya konsep dari seluruh jiwa. Setuju? Setuju. Ada 3 unsur dari Allah, pembentukan materi dan kamu, yaitu jiwa. Paham? Clear kaji? Udah mengenal diri begitu. Ditambah ya, selain itu juga Allah berfirman dalam Quran tentang proses kejadian jasad. Allah dulu ngasih tahu, bukan dokter, proses kejadian jisim. Al-Mu'minun 23 suratnya, 12, 13, 14. Silakan dibaca. Diawali walaqad khalaqnal insan. Pembentukan jasad dulu supaya gampang memahaminya.
Ini tuntas ya, mengenal diri, mengenal Allah. Tuntas nih, insya Allah. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang baik. Jelas proses penciptaan jasad KO dokter. Mau ngelawan dokter. KO dengan ayat ini. Kalau dia Islam pasti menyembah Allah. Ini ya. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Bukan tanah yang ada itu, saripatinya. Ambil ahli geologi, saripati tanah itu gimana? Sampai sekarang belum bisa. Prosesnya ternyata harus dimakan oleh bapak. Maka jadi mani. Betul kan? Kemudian bercampur, disimpan pada rahim. Oke, penciptaan medis, ditarik air mani kita, disimpan di bayi tabung, jiwanya pada melenceng nanti tuh. Jangan coba-coba mengalahkan Allah. Ya, sebetulnya ada solusi pada Quran. Paham ya? Teknologi mana kita bandingkan dengan satu ayat ini aja? Teknologi mana? Bisa menciptakan rahim yang berjiwa. Ayo. Sudah itu disimpan dalam rahim yang kokoh. Harus kokoh, harus steril. Ya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Ada bisa dokter menciptakan percampuran air mani ibu dan bapak jadi darah. Ada yang bisa? Tanya sama dokter. Sampai kiamat gak ada yang bisa. Hanya Allah. Mau ngelawan gimana? Jangan coba-coba Cina buat matahari, ngaco. Kecil. Nah, yakini itu. Jangan terlalu medis. Jangan mengandalkan otak. Begitu hebatnya Allah. Lalu segumpal darah. Darah nih. Darah itu satu dimensi, satu alam. Disitulah alam jin. Alam setan masuk ke jalan darah. Makanya sulit dilihat. Bukan gak ada. Bisa antum masuk ke alam darah.
maka antum bisa melihat jin setan yang merasuk. Makanya darah tersembunyi. Setuju? Itu sebabnya hati-hati dengan orang-orang yang terlalu cerdas menggunakan ilmu sihir. Didarahin. Istighfar kita, nggak boleh. Itu harus tersembunyi di tubuh sampai itu dunianya berbeda. Maka dilindungi. Kami jadikan segumpal daging terlindungi. Mulai segumpal daging, tulang. Setuju? Jadikan tulang. Dari daging itu dijadikan tulang. Coba ambil tuh daging, bawa ke dokter atau ke ahli-ahli tulang, jadikan daging ini tulang. Nah, mabok. Nggak ada profesornya. Ayo. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Masya Allah. Bayi tabung pun memerlukan proses dari Allah juga. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Setuju? Bergidik kita ngelihat ayat ini aja sebenarnya. Gampang kita. Dengan ketololan kita kalau terlalu percaya dengan medis. Prioritasnya ini dulu. Pahami ini dulu. Sains, sangat sains. Baru penciptaan materi, bro. Baru penciptaan jasad begitu luar biasanya. Itulah iman. Iman itu. Ini logika kita keterima kan? Keterima dengan akal kan? Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi jasad ini dulu ya. Jasad bisa disebut jisim. Adalah anggota tubuh manusia terdiri dari mata setelah sempurna. Itu jasad, jisim itu. Kalau jisim udah ada mata, udah ada mulut, sudah ada telinga, ya, tangan, kaki dan lain-lain, ya. Ya. Termasuk yang lainnya lah, kemaluan lah yang lain semuanya lengkap. Ya. Ia dijadikan dari tanah liat yang termasuk dalam derajat paling rendah. Keadaan dan sifatnya dapat mencium, meraba, melihat. Dari jasad ini timbullah kecenderungan dan keinginan yang disebut syahwat. Dari jasad itu lahirlah yang disebut syahwat. Karena dari tanah itu setelah diproses ada kecenderungan, keinginan, ya. Jasad timbul kecenderungan dan keinginan. Kecenderungan dan keinginan dari jasad tadi, jangan ke jiwa dulu. Itulah yang disebut syahwat. Jadi syahwat itu derajatnya rendah. Berada di derajat materi. Sepakat? Sepakat, ya. Derajatnya sangat rendah. Kalau antum hanya mengandalkan keinginan, kecenderungan, maka antum sama dengan lebih rendah dari binatang. Binatang ada insting dan ruh hewani. Setuju, Pak? Ya. Jadi kalau antum berdoa, isi fardu itu banyak memohon, banyak syahwat, Pak. Nggak akan bisa naik, Pak. Duduk. Sulit. Hati-hati tersir. Bukan nggak boleh, ikuti tuntunan permohonan itu pada tempatnya. Supaya jangan memberatkan. Permohonan itu harus sesuai apa yang dikehendaki Allah secara marifat. Bukan kehendak dewe. Bukan kehendak aku. Setuju, Pak? Setuju ya? Nah. Itu baru jasad. Ini dijelaskan di Quran. Yang semua andung omongkan ini bukan omongan andung. Omongan Allah. Ya. Kenapa andung tegaskan begini? Andung gak akan ke hadis ini. Karena esensi awal. Ya, omongan Allah ini. Supaya jangan ada ngejidal. Kalau ngejidal, take care. Lawan aja Allah. Nah, kan itu. Ini kata Allah di mana nih? Ali Imran surat 3 ayat 14. Dibaca Ikhwan. Itu dasarnya. Jisim tadi. Juyyina linnas hubbu
syahwati. Awalnya gitu. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Ada sindiran. Jangan terlalu ya. Kembalinya tetap kepada Allah. Kalau yang tadi ditinggalkan, dan kalau jadi anak punya hak sendiri untuk bertanggung jawab kepada Allah. Dijadikan indah manusia, merasa kecintaan apa yang diingininya. Syahwat kan? Yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang bertimbun dari jenis emas, perak, kuda, dan semua jasad itu. Jisim itu. Rendah bener, betul kan? Ada esensi lebih tinggi. Kita bahas jiwa. Kita anggap selesai. Memang selesai. Udah clear itu. Ya, betul kan? Udah clear itu. Jadi kalau keinginan ya sebenarnya itu masalah syahwat. Syahwat itu derajatnya masih materi. Setuju? Setuju. Kita bahas jiwa atau nafs. Esensi kedua, kebanyakan orang mengaitkan ini dengan diri manusia kan? Nah, jiwa itu kebanyakannya jati diri manusia. Orang sekarang udah banyak yang tahu. Setuju nggak? Jiwanya. Oh nggak, tanahnya kan? Ya. Secara share kita tahu esensi manusia adalah jiwanya. Tahu makna jiwa? Makna jiwa ini selalu berkaitan dengan derajat. Tahu derajat? Level. Jadi yang berlevel itu jiwa. Level fasik atau level takwa. Betul kan? Jadi kalau ditanya, yang namanya jiwa itu kalau kita pahami, kaitannya hanya dengan derajat. Kedudukan manusia yang paling rendah atau yang paling tinggi, itu aja. Jadi memperpendek masalah pemahaman diri. Kalau mengerti jiwa itu level kita harus tinggi. Sama ya? Nah. Karena itu jiwa memiliki dua jalan. Nafsu itu memiliki dua jalan. Menuju hawa nafsu atau menuju hakikat manusia. Dua aja jalannya. Yang pertama menuju ke hawa nafsu, jiwa itu, atau menuju ke hakikat manusia. Hawa nafsu atau nafs hakikat diri. Duduk gak? Hanya dua itu. Derajatnya itu. Kalau ke hawa nafsu levelnya rendah. Kalau ke hakikat diri pasti tinggi naik dia. Hawa nafsu kita bahas. Hawa nafsu lebih cenderung kepada sifat-sifat tercela, menyesatkan, pasti menjauhkan dari Allah. Tapi nggak boleh dihilangkan. Karena hikmah dari hawa nafsu berketurunan, berkembang biak. Ya.
memberi rezeki kepada amanah. Betul kan? Nah, kok kita fokusnya ke sana? Lupa dengan esensi yang lain. Belum perlu lo kaji lo. Ya. Itu sebabnya Allah berfirman di Syot ayat 26. Anu yang baca ya, penggalannya aja. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini ada di Quran surat ayat 26. Jangan ikuti. Sampai-sampai kita diwajibkan untuk hal ini bentar lagi Ramadan. Bayangin Pak. Berarti banyak jeleknya. Tapi tidak ditinggalkan kan di Ramadan. Tidak dikebiri 30 hari nggak makan, mampus kita. Harus tetap makan, dibuka. Itu buktinya hawa nafsu tidak boleh dikebiri. Makanya kalau jomblo kawin-kawin bahaya. Tuh gitu. Nggak kaya bahaya juga gitu ya. Nggak boleh jadi juhud penuh ya. Betul kan? Karena ada hak hawa nafsu. Tuh. Nah ini udah pinter nih makrifat nih. Makrifat diri sini udah paham nih. Udah ke jiwa. Ya. Yang susah di ruh nanti. Karena ada nama. Tiap nama levelnya beda-beda. Itu faktornya takdir loh. Kutiupkan ruhku. Ketetapan takdirku dari namaku adalah untuk antum prepare person itu. Akan gawat Pak mengkaji nama ruh. Duduk. Alhamdulillah kalau udah tahu ya nggak apa-apa. Nu kasih aja. Ayo. Gimana? Nah, jangan sebar tuh. Tahu orang diinjak tuh nama tuh kacauan tuh. Lepek-lepek bukannya mati urusan Allah. Nah, mati yang dua tadi, jiwa dengan nafs. Nafs dengan jasad. Nah, udah melayang-layang zombian tuh. Mau kayak zombie. Jalan-jalan aja. Jadi sering menggunakan orang-orang ini untuk hal-hal yang jelek. Simpan bila perlu, udah kebaca, udah hafal bakat. Itu makanya orang-orang dulu nggak mau ngasih tahu. Ya. Tadi nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, antum gampang lupain lagi, antum lupa. Nah, gitu aja kajinya. Kok antum tahu ya? Dari Quran. Luar biasa Quran ini. Ya itu wilayah mantik nanti. Kejar mantik. Dulu bro. Mahal ilmu. Ya gitu. Bukan bohong ini. Kan ngaji mengenal diri aja gampang nih kalau ada proses dari Quran. Sampai sini derajat kita udah bagus deh. Insya Allah. Ya. Nah sekarang kan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Makanya ada hati. Di atribut jiwa itu ada hati. Ya. Ada hati untuk menggempur hawa nafsu. Ya tuh. Segala sesuatu ada pasangannya. Ya. Jadi gini Pak, kalau hawa nafsu kita naik, beresin hatinya. Qalbun salim. Duduk tuh, gampang aja. Itu udah syariat. Jadi apa sih kaitannya hati dan hawa nafsu? Hati memainkan peran yang sangat penting dalam diri manusia. Ia menjadi sasaran utama syaitan. Apa? Syaitan. Syaitan tidak menyerang ke syahwat. Tidak. Syaitan menyerangnya yang tersembunyi satu alam. Hati. Tunggu, duduk. Karena hati itu kalau baik, syahwat menang di setan. Betul kan? Gitu bahasanya. Ya. Ini sifatun syaitan ya. Ada dua. Ya. Kalau mengikuti jalan fasik, maka diri antum menjadi asyifatul syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Ya. Maka ada setan dari jenismu manusia karena melakukan amalan jelek. Ya, itu hak antum kan? Ya, untuk berlaku baik atau tidak. Ya. Ada sifatun setan ya
yang sifatnya dari makhluk lain, jin. Betul kan? Maka jin kena hukum taklif. Karena sama sifatnya dengan manusia. Ya. Ada jin yang bertakwa, ada jin yang fasik, yang kafir. Sama. Bersinggungan terus kita dengan dua makhluk ini. Ya. Itu. Jadi sifat syaitan pada manusia ini untuk menutup hati. Dari apa? Dari menerima ilham. Bahasanya disebut nur ilahi. Apa? Nur ilahi. Tuh ya. Ini ada dalilnya. Sabda Rasulullah. Jikalau tidak karena setan itu menutup hati pada anak Adam, pasti mereka boleh melihat kerajaan langit Allah. Jadi, ya, beruntung kita tertutup dengan setan. Karena kita udah tahu kerajaan langit ya Allah, nggak ada yang nggak bisa diuji, Pak. Gitu. Ada hikmah nggak? Ada. Ya. Kita pahami supaya kita tahu solusi gimana cara sifat setan menutupi hati manusia. Langsung ke sasaran. Iya kan? Dengan cara tertentu yaitu dengan menghidupkan hawa nafsu tercela. Bukan hawa nafsu yang diberi rahmat. Hawa nafsu itu ada yang tercela, ada yang diberi rahmat. Maka di Quran ada mutmainah, ada lawama, kan? Itu kaji syariat panjang gatnya. Ya. Ditutupi hati manusia dengan menghidupkan supaya hidup hawa nafsu tercela dan yang membawa kepada alah maksiat. Semua sudah tersedia berada dalam diri manusia. Ianya dikenali dengan nafsu amarah bisu, nafsu sawiyah, nafsu lawama. Itu ada di Al-Quran. Menjelaskannya demikian. Nggak perlu anung bahas. Itu wilayahnya syariat, banyak yang tahu. Ustadz entertain itu banyak itu. Udah minta aja pahami ini. Ya, gitu. Dia nggak mau entertain. Jadi para ahli tasawuf mengatakan bahwa kemakhlukan setan, ya, kemakhlukan setan itu asalnya anak iblis. Ya. Memasuki hati manusia melalui 9 lubang. Masuknya ke 9 lubang. Maka 9 lubang ini hak kita untuk berilmu di 9 lubang itu yang disebut adab. Adab Islam apa? Dengan 9 lubang ini. Jadi di sini kita dapat semua amalan, Pak. Dengan mengenal diri kita dapat langsung amalan ke pangkal. Nanti takutnya andung kaji ini menyepelekan syariat fikih. Kan udah tahu pokoknya ini, pokoknya ini, pokoknya ini. Dan ini benar. Benar deh, kebanyakan jadi malas nih. Ya. Nah, nanti yang ditakutkan agak nyombong nih. Gue udah sampai di puncak nih, udah makrifat gitu ya kan. Nah, dihantam aja semua syariat kan. Perang lagi nanti. Jangan boleh ya. Makanya antum khawatir untuk ulama-ulama ahli tafsir, ahli hadis, mufasir. Yang muda-muda ini kadang-kala kurang kuat syahwatnya. Ada ilmu yang harus disembunyikan dulu dengan makomat, dia beberin semuanya. Itu bahaya, Pak. Musuh kita banyak. Nah, makanya kaji ilmu itu terkait adab. Adab itu adalah terkait dengan wilayah kebersihan, wilayah kekuatan, sultan, wilayah umur. Paham itu? Jadi nggak ada ngejar. Ya. Dan itu tidak terkait dengan waktu umur antum. Itu terkait daripada kehendak Allah. Ada antum mau mati baru dikasih makrifat. Ada 17 baru dikasih makrifat. Beda-beda, bro. Ya. Aja jangan dikejar. Lillahi ta'ala. Insya Allah. Kalau lillahi ta'ala, semuanya akan lurus jalannya. Itu disebut natural secara Islam. Duduk? Duduk. Jadi kalau gitu nggak boleh ngaji. Boleh. Bedah aja itu Mbah Google, Kiai YouTube. Bedah aja. Tapi tetap aja kalau Tuhan berkehendak. Ya, nggak ketemu ya nggak ketemu. Putar-putar antum. Kan mau bajirun. Ya kan capek. Gitu.
Bukan nggak boleh, boleh. Ya, boleh. Cara setan menutupi hati manusia itu dengan cara tertentu, yaitu dengan menghidupkan hawa nafsu tercela dan yang membawa ke arah maksiat. Semua sudah tersedia berada dalam diri manusia. Ianya dikenali dengan nafsu amarah bisu, nafsu syawiyah, nafsu lawamah. Ini dijelaskan oleh Al-Quran. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa kemakhlukan setan itu anak iblis, memasuki hati manusia melalui 9 lubang anggota manusia di tubuh manusia, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang hidung, kedua lubang kemaluan, dan 1 lubang mulut. Karenanya pengertian di Quran, buta manusia bukan buta biji matanya, bro, tetapi hatinya. Ya, bukan ininya, tapi hatinya. Tapi jalannya dari 9 lubang tadi, paham? Ya, jalannya dari tadi. Nah, ini wilayah syariat kan? Jaga mata supaya jangan kena hati. Ya, betul kan? Betul? Adab mulut, adab mata, gitu kan? Sebenarnya ini diwajibkan pada Ramadan. Jadi Ramadan nggak, ini aja nggak boleh. Bapak sholat. Sholat itu di atas Ramadan. Karena itu sholat nggak boleh makan. Tapi waktunya pendek. Sholat juga puasa kan? Puasa mata, puasa hati, paling lengkap puasa itu ada di sholat. Bapak sholat, babuko makan, batal nggak? Batal. Tapi sholat itu pendek. Ya, itu ya. Makanya pas Ramadan kita nggak sholat ya batal, bro. Iya kan? Kira-kira gitu. Ya. Allah berfirman di Al-Hajj 22 ayat suratnya ayat 46, dibaca ikhwan. Afalam yasiru fil ardi. Tolong dicatat dulu Qurannya ya. Nah, ini ke sini arahnya, ini ke sini arahnya, ini ke sini arahnya. Jadi pas kita menerangkan ma'rifat, mengenal diri, mengenal Allah, kita udah tahu sadaran silabus dah dalilnya ya. Kebanyakan harus melalui Quran ya. Tolong dibaca. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Sampai Pak. Tapi johirnya mata, johirnya telinga itu penyebab hati menjadi buta. Itu wilayah syariat. Jangan diubuk di situ dong. Kita ke unsur pangkal. Beresin aja hatinya. Kalau hari sudah bete, hati ke pangkal itu udah beres yang esensial, maka otomatis mata dan telinga akan terjaga. Itu kelebihannya kita memahami konsep tasawuf. Kita tahu ke pangkal, maka kita nggak repot dari awal. Duduk Pak. Itu yang mengenal. Kira-kira apa? Bapak kalau memberesin hati, otomatis ini terjaga. Kalau Bapak dari menjaga mata, mati terus Pak. Ya, makanya disebut syariat jalan gat yang panjang. Betul. Tapi untuk awal kita harus konsep syariat itu tidak boleh lepas, karena terkait pada tubuh kan. Iya kan? Nah, mereka yang mengatakan, yang membutakan
hati ialah kejahilan. Intinya itu. Jahil. Manusia itu jahil. Ini tidak memahami tentang hakikat perintah Allah sebetulnya. Gini, kalau nggak paham hakikat perintah Allah, apa sih sebenarnya Allah memerintahkan kita sholat, puasa, maka antum jahil. Pasti jahil nggak? Itu kunci loh. Kenapa Allah memerintahkan nikah? Kalau nggak tahu hakikatnya, antum jahil. Itu, setuju? Setuju ya? Jadi gampang ya. Kata Allah, kejahilan yang tidak segera ditobati, diobati, tobat, maka akan menjadi semakin tertimbun dengan kejahilan. Oke ya? Jadi harus apa? Ketidaktahuan itu hukumnya apa? Dengan perintah Allah, tobat. Sekarang orang berani berbuat maksiat karena nggak tahu hakikat perintah Allah kan? Iya kan? Setuju kan? Kalau dia melakukannya juga berarti tidak ada jalan harus tobat. Konsep tobat kan? Ada tobat nasuha kalau mendekati syirik. Sulit juga tuh. Ini wilayah syariat. Silakan belajar ke Ustadz internet. Tobat banyak konsepnya. Di wilayah tasawuf beda. Ya. Tobat itu harus komplit. Ya. Itu sebabnya Allah berfirman. Ini perkara tobat. Rusia utama masalah tobat Al-Baqarah surat 2 ayat 9. Andung yang baca. Yukadimullaha waladzina amanu wa ma yaqadauna ila anfusahum wa ma yashurun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka yang menipu diri sendiri. Mereka sendiri yang menipu, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Betul tak? Jadi jangan dulu marah ya. Orang kadang buat di akhir itu tidak privat dengan perintah Allah, gitu aja. Ya, maka ajarin. Ya, ada yang ahli jikir kuat Pak, mabok kuat juga Pak, main perempuan kuat juga. Sebenarnya nggak paham, bu perintah Allah tahu, tapi syariat hakikatnya nggak tahu. Ya, gitu aja. Ya gimana mau tahu hakikat kalau nongkrong aja nggak ada? Ya, gitu. Ya. Jadi demikianlah bahayanya penyakit hati, udah tahu ya? Yang dihembuskan setan melalui hawa nafsu manusia. Sehingga Rasulullah pernah berpesan setelah kembali dari perang Badar, beliau bersabda, nanti kita akan mengamalkannya. Aduka al-akbar husawatuka alati baina janin baika. Musuhmu yang terbesar adalah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Riwayat Baihaqi Sahih. Konsep ini sering pecah oleh jihad kita. Tidak, jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Berat nggak? Berat. Karenanya wahamu al jihad, jihad al insan li nafsi, warakhobati jihad. Yang paling utama adalah jihad seseorang untuk dirinya dan hawa nafsunya. Itu yang paling utama, kata Nabi. Hadis riwayat Abu An-Najar. Yang paling utama adalah jihad pada dirinya dan hawa nafsunya. Kapan yang diwajibkan? Ramadan. Poin syariat dapat lagi kan? Poin pengamalan dapat lagi kan? Setidaknya ada kengerian kalau antum tidak puasa. 2 bulan lagi ya? Tolong Pak, itu terkait dengan setahun ke depan. Terkait dengan setahun ke depan ya. Udah paham sampai sini? Udah ya?
Kita lanjutkan. Karenanya yang namanya diri manusia, jati dirinya nafs atau jiwa. Tapi harus dipahami konsep jasadinya. Jangan kebanyakan jasadinya, banyakin aja jiwa. Ya. Nah, sedikit ruhnya. Ya, hanya sedikit, bukan gak boleh. Kaji ruh kok dilarang. Boleh sedikit. Sedikit itu kalau dunia ini banyak, Pak. Nah gitu ya, ukurannya beda. Nah jadi aneh nih orang-orang kadang melarangnya nih. Anu udah habis ini. Sampai antum masuk liang kubur nggak putus itu ruh. Itu yang paling besar daripada materi, daripada jiwa. Ruh itu yang paling besar. Karena ruh itu dari Allah. Mau dikaji ruh? Ya antum punya nama ruh. Nggak mungkin lah nggak punya nama, karena ruh itu bisa person. Walaupun intinya ada ibu bapaknya, Nur hakikat Muhammad. Gitu aja. Nah jangan terus sana nanti kemana-mana, nanti ada wujud lagi. Kacau nih. Kalau nggak paham ruh-ruhnya bisa pada wujud tuh. Itu pentingnya kita memahami konsep daripada mengenal diri. Yaitu nafs prioritasnya, tapi seluruhnya harus kita bahas. Mengenal diri kok nggak dibahas? Ya, maka dengan mengenal unsur penciptaan itu otomatis dong kita mengenal Allah kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebagai diri manusia adalah sesuatu yang paling berharga. Nafs. Karena berkaitan dengan nilai hidup manusia dan nafs yang diberi rahmat dan diridhoi oleh Allah. Coba jiwa kita mudah-mudahan berdoa minta diberi rahmat, ada akses ikhtiar kita. Ikuti ya apa perintah hakikat Allah, ya. Kenali, maka kita akan diberi rahmat jiwa kita. Dan tertingginya akan diridhoi Allah. Itu maklumat. Ini firman, kata Allah begitu. Ada di Al-Fajr 89 ya, suratnya 27, 28, 30. Andung yang baca ya. Kesimpulan aja, tapi kesimpulan 27, 28, 30. Irji ila rabbika radiyatan mardiyatan. Fadkuli fi ibadi wadkuli jannati. Betul kan? Hai jiwa yang tenang, nafsu mutmainah, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang tenang, lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Betul kan? Quran tuh begitu Pak, ngejelasinnya. Sayangnya kita ngambil daripada asbabun nuzul yang kesulitannya. Ini memerlukan pemahaman yang dalam. Begitu juga hadis. Asbabul nuzulnya harus tahu. Korelasinya dengan Quran pun harus tahu. Ya. Sampai antum pindah ke alam lain pun nggak putus deh ngaji ini deh. Maka potong dulu kajinya supaya cepat. Kemakrifat, mengenal dulu ke pangkal. Ya. Allah berfirman di Yusuf ayat 53. Ini bagian antum dibaca supaya lebih jelas. Wa mau bari. Quran surat Yusuf ayat 53. إلا
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah kaitannya ayat tadi dengan hadis Rasulullah yang berbunyi man arafa nafsahu yarif robahu. Yarif robahu. Jangan papot ya. Barang siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Rabb-nya. Hadis ini kan menyatakan syarat untuk mengenal Allah adalah mengenal diri kan, nafs. Tapi nafs yang mana? Nafs mutmainah. Ya, yaitu nafs yang tidak terpengaruh oleh hawa nafsu dan syahwat, gitu kan. Jadi kalau antum mengenal diri, ya belum sampai mutmainah, maka keteter juga kan. Ikhtiar dulu. Itu susahnya ngaji apa? Mengenal diri. Harus sampai mutmainah dulu. Mutmainah itu ada hak kita. Ya. Konsekuen, jangan ikuti hawa nafsu, maka diberi rahmat. Setelah mutmainah dalami ke atas. Duduk. Bohong deh kalau antum nggak pakai SOP ya ngaji kepada Allah ya. Ada jalurnya, ada adabnya, bahasa sekarang kan gitu. Ya. Nah. Karenanya setiap manusia mempunyai nafs berbeda kan, jiwanya berbeda. Ada nafs yang menuju jalan cahaya. Nah, nanti silau. Ada pak cahaya, jadi kejar, silau lah. Kira-kira paham maksud andong ya? Nah, ada nafs yang menuju jalan kegelapan, julumat, ya. Buat celana hitam, baju hitam, harimau aja yang dipakai. Ya boleh juga kayak gini kan. Tapi wilayahnya jangan naik ke atas dong. Kenapa saja yang naik ya? Nah, gitu ya. Jadi bagi nafs yang menuju kegelapan atau nafs yang tercela, yang tidak sempurna ketenangannya, terutama ketika lupa kepada Allah, disebut Quran nafs lawamah. Ada di Quran Al-Qiyamah ayat 2. Wala uksimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang tercela, kan? Nafsu ini hanya dapat dikenali dan disaksikan dengan kemampuan tertentu manusia, yaitu dengan pancaran batin ya. Bisa dilihat, manusia ada batin. Firman Allahnya Al-A'raf 26. Wala libasyut taqwa jalika khair. Pakaian takwa yang menjagamu dari kejahatan itu adalah yang paling baik. Takwa aja. Takut sama Allah. Ya. Kalau kita masih punya lawamah, usahakan takut kepada Allah. Makanya orang sering takut dengan neraka, sering takut dengan azab kubur, ya gitu ya. Itu nafsu sebenarnya lawamah, bro. Enggak buka rahasia ya. Ya, masa takut sama neraka, azab kubur, lawamah antum masih dipakai sih gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Aduh nggak enak nanti nih. Namanya maaf ya. Nggak, ini kan kata Quran. Ya. Selanjutnya kita pahami ruh. Siapa? Siap nggak nih? Kita putus dulu ruh ya. Masuk ke bab selanjutnya kalau di Ando.